Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lenya Victorina. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang metabolisme lipid. Saya merupakan dosen dari Fisiologi FK Unpas. Nah, apa saja topik yang akan kita bahas mengenai metabolisme lipid? Kita pertama akan membahas tentang lipoprotein. Yang kedua, kita akan membahas tentang lipid eksogen dan kolesterol eksogen, dan juga bagaimana transportnya. Kemudian kita akan membahas juga tentang lipid endogen, bagaimana metabolisme dan transportnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang lipoprotein. Nah, lipoprotein ini adalah suatu kompleks makromolekul yang mengangkut lipid dalam darah. Nah, jadi kita lihat ya, ini adalah lipoprotein. Dia makromolekul. Nah, lipid ini, lemak ini dia bersifat nonpolar dan dia tidak larut air atau hidrofobik ya, dan dia larut lemak, hidrofilik. Sehingga untuk membawa lipid ini dia membutuhkan lipoprotein agar dia lebih larut dalam air. Nah, lipoprotein ini ada yang diproduksi di hati, ada yang diproduksi di usus. Bagian terluar dari lipoprotein ini terdiri dari protein. Protein itu misalnya ada ApoC, ApoC2, ApoE2. Kemudian ada fosfolipid. Ini fosfolipidnya yang biru-biru ini ya. Kemudian ada kolesterol, ini kolesterol. Jadi dia memiliki dua komponen ya. Ada bagian permukaannya, kemudian ada bagian dalamnya. Bagian permukaan itu protein, kolesterol, dan fosfolipid. Nah, kemudian untuk kulit terluarnya itu ada trigliserid. Ini ada trigliserid yang besar-besar ini, kemudian ada kolesterol, ini kecil-kecil ini kolesterol. Kemudian ada kolesterol ester. Kemudian ada kolesterol ester ya. Ini kolesterol ester yang kecil-kecil, ini adalah trigliserid. Nah, kemudian untuk protein terluar itu macam-macam ya. Dia dilambangkan dengan huruf disertai angka. Misalnya ini C2, ada ApoE, nanti ada ApoB juga, ada yang 100 gitu. Kemudian sekarang kita membahas kelas lipoprotein. Kelas lipoprotein itu ada secara umum tuh 4 macam ya, walaupun ada satu yang intermediate. Yang pertama itu kilomikron, yang kedua itu VLDL, dia very low density protein, kemudian LDL atau low density lipoprotein, kemudian HDL, high density lipoprotein. Kita akan bahas tentang kilomikron. Kilomikron ini dia dibentuk oleh sel epitel mukosa usus. Fungsinya adalah untuk mengangkut lemak dari saluran cerna ke jaringan adiposa untuk penyimpanan lemak. Kemudian kilomikron ini dia akan dieksositosis dari enterosit, kemudian memasuki lakteal fili usus. Nanti dia masuk ke getah bening, masuk ke vena, kemudian dia masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, kilomikron ini dia bisa membuat plasma itu tampak seperti susu. Tampak seperti susu ya. Kemudian kilomikron itu dia berada dalam darah hanya beberapa menit dan hepatosit membuang sisa kilomikron dari darah melalui endositosis. Nanti sisa-sisanya ini digunakan untuk pembentukan VLDL. Sekarang kita bahas VLDL. VLDL ini dia dibentuk di hati, dia banyak mengandung trigliserida endogen. VLDL ini dia mengangkut trigliserida endogen ke adiposit untuk penyimpanan. Setelah dilepas trigliseridanya, VLDL akan berubah menjadi IDL, IDL akan berubah menjadi LDL. Nah, sekarang kita membahas tentang LDL. LDL itu dia membawa 75% total kolesterol dan dia membawa kolesterol ini ke seluruh sel. Untuk apa? Untuk pembentukan membran sel, untuk sintesis hormon steroid, dan untuk pembentukan empedu. Nah, LDL ini dia masuk sel itu melalui endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Ketika dia masuk ke dalam sel, LDL itu dipecah dan kemudian kolesterol itu digunakan oleh sel. Nah, ketika sel sudah memiliki cukup kolesterol, nanti dia akan memberikan umpan balik negatif. Dia menghambat sintesis reseptor LDL baru. Jadi biar tidak banyak LDL yang diambil. Nah, jadi ketika LDL yang dimasuk ke dalam sel itu berkurang, maka LDL di dalam darah tentu akan meningkat. Deposit
kolesterol di vaskuler itu nanti akan membentuk plak, sehingga dia meningkatkan resiko penyakit arteri koroner jantung. Sehingga kolesterol ini suka diistilahkan sebagai kolesterol jahat. Nah, untuk makanan yang tinggi kalori atau tinggi lemak itu nanti akan menyebabkan peningkatan pembentukan FLDL, di mana FLDL ini akan dirubah menjadi LDL, sehingga berisiko juga meningkatkan pembentukan plak. Jadi untuk menurunkan risiko pembentukan plak itu adalah dengan menjaga pola makan agar tidak berlebihan. Sekarang kita akan membahas tentang HDL. HDL ini dia berperan sebaliknya ya, berbanding terbalik dengan LDL. Kalau LDL membawa kolesterol ke jaringan dan juga ke hati, kalau HDL dia membawa kolesterol dari jaringan dan dari kolesterol bebas ke hati. Nah, dia mengambil kelebihan kolesterol dari sel-sel dan dari darah. Darah itu yang kolesterol bebas ya. Kemudian diangkut ke hati untuk digunakan. Bisa digunakan menjadi dimanfaatkan oleh hati untuk membentuk VLDL, HDL atau yang lainnya, atau dirubah menjadi empedu. Nah, sehingga HDL ini dianggap kolesterol baik karena dia menurunkan risiko penyakit arteri koroner. Sekarang kita akan membahas tentang lipoprotein. Pertama, tentang kilomikron, dia dibentuknya di usus. Dia membawa trigliserid dan kolesterol eksogen dari saluran cerna ke perifer. Ini ada apoprotein yang dimilikinya, ada A1, B48, E, dan C2. Kemudian ada VLDL. VLDL ini dia dibentuk di hati, dia untuk membawa trigliserid dan kolesterol dari liver ke dari hati ke jaringan. Kemudian ada IDL. IDL ini merupakan derivat dari VLDL yang telah melepaskan trigliseridnya. Dan dia menjadi prekursor untuk pembentukan LDL. Nah, LDL itu dia merupakan derivat dari VLDL dan IDL ya, tapi sebenarnya dari IDL. Kemudian fungsi dari LDL itu dia untuk membawa kolesterol. Nah, HDL dia dibentuk di dua tempat, di saluran cerna dan di hati. Dia untuk membawa kolesterol dari perifer ke hati, dari saluran cerna juga ke hati. Nah, dia menyimpan apoprotein C2 dan E. C2 dan E ini nanti akan diberikan oleh HDL untuk kilomikron dan VLDL. Kalau kemudian nanti hasil recycled apolipoprotein yang dikeluarkan oleh kilomikron dan VLDL setelah dia mengeluarkan trigliseridnya karena aktivitas lipoprotein lipase, nanti juga di recycle oleh HDL. Di sini kita bisa melihat kandungannya ya, dari kandungan trigliserid, fosfolipid, kolesterol, dan proteinnya. Bisa kita lihat di sini kilomikron, dia banyak mengandung trigliserid. Ini trigliserid dari saluran cerna, banyak ya di sini. Kemudian VLDL, dia juga banyak trigliserid, karena memang kilomikron sama VLDL yang utamanya memang untuk mentransfer trigliserid. Kita lihat di sini LDL, dia trigliseridnya hanya tinggal sedikit karena dia merupakan derivat VLDL, di mana VLDL ini dia sudah banyak melepaskan trigliseridnya, makanya di sini tersisa presentasinya berkurang jadi lebih sedikit. Nah di sini kita bisa melihat LDL ini dia lebih banyak kolesterolnya, dia lebih banyak kolesterol. Nah di sini kita bisa melihat HDL. Dia banyak membawa kolesterol juga, tapi dia membawanya dari jaringan ke hati. Dari mana kolesterol yang didapat oleh HDL? Ini dari jaringan, kemudian kolesterol total, kemudian dari saluran cerna. Bisa kita lihat di sini kilomikron yang dari saluran cerna ini, dia hanya sedikit ya membawa kolesterol, karena kolesterol bisa dibawa juga oleh HDL. Sekarang kita akan membahas apolipoprotein, protein yang terdapat di permukaan lipoprotein. Kita bahas ApoA. ApoA1 ini dia terutama terdapat di HDL, walaupun sebagian kecilnya juga terdapat di kilomikron. ApoA1 ini dia memiliki afinitas yang tinggi terhadap kolesterol, sehingga HDL ini sangat efektif sekali untuk mengambil kolesterol dari jaringan, dari sel-sel, dari pembuluh darah untuk dibawa ke hati. Terus dia juga mengaktifkan lecitin kolesterol asetyltransferase, LCAT.
Kemudian ada APO B48, dia terdapat di kilomikron. Jadi karena di kilomikron, dia dibentuknya di saluran cerna ya, di saluran cerna. Nah, APO B10 dia terdapat di VLDL. Nah, karena IDL dan LDL ini derivat dari VLDL juga, jadi mereka juga memiliki APO B10. Nah, APO B10 ini dia dibikin di hepatosit karena dia karena dia terdapat di VLDL sebagai transporter lipid endogen sehingga dia dibentuknya di hati ya. Fungsi dari ApoB10 ini adalah untuk berikatan dengan reseptornya. Nah, kemudian ada ApoC2. Ini dia ada di kilomikron dan di VLDL. Fungsinya apa? Untuk mengaktifkan enzim lipoproteinipase. Jadi ketika kilomikron dan VLDL ini bertemu dengan lipoproteinipase, maka akan terjadi lipolisis. Trigliseridnya akan dipecah. Kemudian ada ApoE. ApoE ini dia terdapat di kilomikron, VLDL, dan HDL. Fungsinya untuk berikatan dengan reseptornya. Ini untuk nilai normal ya. Nilai normal kolesterol itu dia di bawah 200 mg per desiliter. Kalau untuk LDL kolesterol atau LDL itu di bawah 130 mg per desiliter. Sementara kalau HDL sebaiknya di atas 40 mg per desiliter. Pada laki-laki biasanya rentangnya 40-50, pada wanita 50-59. Ini angka ini dapat dari Salwe ya. Kemudian untuk trigliserid sebaiknya di bawah 190 dan untuk trigliserid puasa di bawah 133. Oke. Sekarang kita bahas kolesterol ya. Kolesterol dalam tubuh itu dia berasal dari dua sumber ya. Satu dari endogen yang dibentuk oleh tubuh sendiri, yang satu lagi dari eksogen. Nah, kolesterol eksogen itu kita mendapatkannya dari makanan yang kita makan. Dari telur, dari produk-produk susu, dari daging, dan dari seafood. Kemudian, sebenarnya makanan yang berlemak itu dia tidak mengandung kolesterol. Nah, tetapi dia masih bisa meningkatkan kadar kolesterol darah dengan dua cara. Pertama, ketika kita makan makanan yang tinggi lemak itu dia untuk pengolahannya, untuk pencernaannya itu kan membutuhkan empedu ya, membutuhkan empedu. Nah, di mana empedu itu dia bisa diabsorpsi lagi ke dalam darah. Sehingga dengan kita makanan tinggi lemak itu akan menyebabkan kolesterol yang terbuang ke feses itu jadi lebih sedikit. Nah, kemudian untuk lemak-lemak yang saturated, dia itu bisa dipecah di dalam tubuh, di dalam hati menjadi produk kolesterol. Tapi ini masuknya kolesterol endogen ya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah kolesterol endogen yang disintesis oleh hati. Nanti kita akan bahas bagaimana proses pembentukannya ya. Nah, glukosa ini melalui jalur pentasa fosfat dan juga glikolisis dia akan menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan berubah menjadi HMG-CoA. HMG-CoA oleh bantuan enzim kolesterol sintesis menjadi 3-hidroksi 3-metilglutaryl-CoA atau kita menyebutnya HMG-CoA. HMG-CoA ini akan menjadi mevalonat. Mevalonat akan menjadi kolesterol. Ini kalau nggak salah ada nama lainnya ya, kita lihat nanti. Nah, ini untuk pembuatannya ya. Ini glukosa nanti dia akan dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini nanti dia akan masuk ke siklus Krebs. Dari siklus Krebs, asetil-CoA akan menjadi sitrat, sitrat akan keluar dan kemudian dirubah menjadi asetil-CoA lagi. Nah, asetil-CoA ini akan menjadi aseto-asetil-CoA, kemudian akan menjadi HMG-CoA oleh bantuan suatu enzim ya. Nah, HMG-CoA ini akan menjadi mevalonat, nanti mevalonat ini akan menjadi kolesterol. Untuk lipid yang endogen itu, selain dari sekarang kita membahas lemak lagi ya. Kalau tadi kita membahas kolesterol, sekarang kita akan membahas lemak. Lemak itu di dalam tubuh akan dibentuk di hati. Sumbernya dari mana? Sumbernya itu terutama ketika kita kelebihan
intake makanan, kelebihan nutrisi. Nah, bisa kita lihat di sini, karbohidrat, ketika kita kelebihan karbohidrat ini akan disimpan dalam bentuk energi cadangan. Jadi pertama dibentuk ada glikogen. Ketika glikogen tubuh terpenuhi, maka akan dibentuk menjadi lemak. Nah, kemudian atau ketika kita kelebihan makan protein, maka protein ini akan disimpan sebagai protein tubuh. Nah, ketika protein tubuh sudah tercukupi, maka dia akan disimpan sebagai lemak. Kalau lemak, ini dari makanan ya, berarti itu dia secara eksogen, lemak eksogen. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana sih pembentukannya. Kalau yang dari glukosa dia bisa dirubah menjadi pirufat. Pirufat ini mengalami glikolisis ya, akan menjadi pirufat. Pirufat akan dirubah menjadi gliserol. Kemudian pirufat ini bisa juga nanti dirubah menjadi asetil-CoA, mengalami katabolisme menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini bisa digunakan untuk membentuk asam lemak. Nah, 3 asam lemak ditambah 1 gliserol akan menjadi trigliserida. Itu dari jalur karbohidrat. Kemudian dari jalur asam amino. Asam amino ada yang dia bersifat glukogenik. Glukogenik dia bisa dibentuk menjadi glukosa. Ada yang bersifat ketogenik. Ketogenik dia menjadi asetil-CoA. Kita lihat di sini, asam amino ini dia bisa dirubah menjadi pirufat. Nah, pirufat ini dia bisa menjadi gliserol, dirubah menjadi gliserol ya. Untuk asam amino yang ketogenik, dia bisa dirubah menjadi asetil-CoA menjadi asam lemak tambah gliserol menjadi trigliserid. Sekarang kita sedikit bahas ya tentang asam amino glukogenik dan ketogenik. Asam amino glukogenik ini dia jalurnya 2 arah, menjadi pirufat atau asam amino itu dia 2 arah ya. Kalau dia sudah menjadi pirufat, dia bisa dikonversi atau dianabolisme menjadi karbohidrat. Ini juga 2 arah. Tapi coba kita lihat di sini. Asam amino ketogenik dia hanya satu arah ke asetil-CoA, dia tidak bisa balik. Kita lihat juga di sini asetil-CoA. Ketika pirufat sudah menjadi asetil-CoA, dia tidak bisa balik lagi ke atas menjadi pirufat. Nah, makanya asam amino glukogenik ini disebut asam amino non esensial karena dia bisa dibikin tubuh sendiri. Jadi itu dia nggak perlu ada dari makanan. Sementara asam amino ketogenik ini esensial. Kita sangat butuh asam amino ini ada dari sumber makanan karena tubuh kita tidak bisa menghasilkan asam amino ini. Nah, di sini kita akan membahas trigliserid yang eksogen yang berasal dari makanan. Nah, kita bisa melihat di sini lemak yang kita makan dia sebagai droplet besar. Dengan bantuan asam empedu, dengan bantuan garam empedu, maka ini akan dipecah menjadi droplet-droplet kecil dan juga mengalami emulsifikasi sehingga dia larut air. Nah, dengan bantuan enzim lipase dari pankreas, ini globul-globul kecil ini, trigliserid ini akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dan dengan bantuan garam empedu juga, ini dia akan membentuk misel ya, kecil-kecil misalnya, kemudian nanti akan diabsorpsi. Asam lemak diabsorpsi, gliserid diabsorpsi. Nah, nanti di dalam enterosit ini akan anabolisme kembali. Asam lemak dan gliserid akan membentuk trigliserida lagi. Nah, nanti akan ada apoprotein, terus nanti akan ada apoprotein yang dibentuk ya oleh ribosom, kemudian nanti ada kolesterol, kemudian nanti ada kolesterol ester, maka itu akan membentuk kilomikron. Kilomikron akan mengalami eksositosis masuk ke sentral lakteal. Jadi nanti aliran kilomikron itu dia mengikuti aliran limfatik. Nanti kemudian baru dia masuk ke vena. Nah, di sini kita bisa lihat tadi ini proses rincinya ya, proses rincinya untuk absorpsi lemak. Untuk kolesterol itu dia diabsorpsi bisa melalui ABC kolesterol transporter atau bisa menjadi juga di NPCIL1. Nah, kolesterol ini juga bisa dengan bantuan enzim ACAT
berubah menjadi kolesterol ester. Nanti kolesterol ester sama trigliserid ditambah dengan apoprotein menjadi kilomikron. Udah ya? Kilomikron yang diproduksi enterosit tadi masih merupakan kilomikron yang belum matur. Nah, kilomikron itu nanti ketika dia masuk ke pembuluh darah, dia akan mendapatkan ApoE dan ApoC2 dari HDL, sehingga dia menjadi kilomikron matur. Nah, kilomikron matur ini nanti dia akan beredar dan dia akan melepaskan trigliseridnya ke jaringan. Nah, dengan bantuan lipoprotein lipase yang akan memecah trigliserid menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak ini nanti akan digunakan oleh jaringan adiposa dan oleh otot, dan juga oleh jaringan-jaringan lainnya ya. Nah, kemudian nanti kilomikron itu nanti dia akan melepaskan ApoA1-nya, ApoE-nya, dan ApoC2-nya. Nanti ini digunakan juga oleh HDL ya, digunakan lagi oleh HDL. Kemudian kilomikron ini nanti dia akan masuk ke hati. Akan masuk di hati, nanti di hati akan dipecah dan akan digunakan untuk pembentukan VLDL. VLDL ya. Kemudian kolesterolnya yang dibawa bisa juga digunakan untuk pembentukan garam empedu. Bagaimana transport lipid endogen? Di sini kita bisa melihat, transport lipid endogen itu melalui VLDL. VLDL itu dia dibentuk di hati dari kilomikron tadi ya, yang dipecah. Nah, kemudian VLDL ini dia akan keluar dari hati, dia bersirkulasi. VLDL ini yang keluar dari hati itu dia masih belum matur. Ketika dia mendapatkan ApoE dan ApoC2 dari HDL, dia akan menjadi VLDL yang matur. Nah, ketika dia beredar di pembuluh darah, dia akan berikatan dengan reseptornya dengan bantuan ApoB100 dan ApoE. Nah, nanti C2 ini akan mengaktifkan enzim lipoprotein lipase sehingga trigliserid yang terdapat pada VLDL akan lipolisis. Maka menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, ini kan jadi tinggal sedikit nih trigliseridnya. Kemudian dia akan melepas dari reseptornya, dia akan melepaskan sebagian ApoE-nya dan ApoC-nya. Ini nanti akan diambil oleh HDL ya. Nah, VLDL ini dia akan berubah menjadi IDL. IDL ini ketika dia melepaskan ApoE-nya, dia akan menjadi LDL. Nah, LDL ini dia akan membawa kolesterol. Tadi kan ini sudah banyak dilepasin ini ya, trigliseridnya, sehingga di dalam IDL ini dia masih banyak kolesterol. Di LDL juga masih banyak kolesterol. LDL ini akan membawa kolesterol yang terdapat di dalamnya ke jaringan, bisa ke sel-sel atau misalnya ke organ gonad untuk pembentukan estrogen atau progesteron atau pembentukan testosteron atau pembentukan membran sel gitu. Jadi LDL inilah yang akan membawa kolesterol ke sel-sel yang membutuhkan kolesterol. Dan LDL ini juga dia membawa kolesterol ke hati. Nah, ini dia akan berikatan dengan reseptornya di hati dan nanti dia akan dipecah juga ya, LDL ini. Nah, kita selanjutnya akan membahas HDL. Ya, sebelum ke HDL kita review dulu ini sedikit ya. Di sini kita bisa melihat kilomikron ini dia dibentuk di saluran cerna, dia mengandung ApoC, ApoE, dan ApoB48. Walaupun ApoC2-nya sama ApoE-nya ini dia dapat dari HDL ya. Kemudian kilomikron ini dia beredar di pembuluh darah dan dia akan melepaskan trigliseridnya dalam bentuk free fatty acid dan gliserol. Kemudian digunakan oleh otot dan jaringan lemak. Nah, kilomikron remnan ini nanti dia udah melepaskan ininya ya, dia melepaskan ApoE-nya, dia melepaskan ApoC-nya. Nanti dia akan berikatan dengan reseptor di hati dan dia akan diendositosis. Kemudian kilomikron ini akan digunakan untuk membentuk VLDL. VLDL ini dia mengandung ApoB10 ya. Nanti dia akan mendapatkan ApoE dan ApoC dari HDL sehingga dia menjadi VLDL matur. Sama dia juga akan beredar di pembuluh darah, dia akan melepaskan trigliseridnya dengan bantuan lipoprotein lipase sehingga lepaslah asam lemak dan gliserol yang digunakan oleh otot dan jaringan adiposa. Kemudian dia akan menjadi IDL. Dia melepaskan C2-nya, dia menjadi IDL.
nanti DL ini dia akan melepaskan ApoE-nya sehingga dia menjadi LDL. LDL ini dia akan membawa kolesterolnya ke jaringan maupun ke hati. Ini nanti dia di endosintesis juga oleh hati ya, LDL ini. Sekarang kita masuk ke HDL. HDL itu dia dibentuknya di hati untuk membawa dia dibentuk di hati, kemudian dia satu lagi dibentuknya di intestin, di saluran cerna. Nah, HDL ini dia akan beredar di dalam tubuh dan dia memiliki ApoA ya, dia memiliki ApoA1. ApoA1 ini dia apa ya? Sensitivitasnya tinggi, afinitasnya tinggi terhadap kolesterol. Jadi ketika dia bersirkulasi, dia akan mengambil kolesterol bebas di dalam darah atau mengambil sisa-sisa kolesterol dari sel dan itu akan dibawa oleh HDL ke hati. Kemudian HDL selama perjalanannya juga dia akan mengambil ApoE dan ApoC yang dilepaskan oleh VLDL. Nah, sehingga nanti dia ini masuk ke hati ya. Maka diproseslah kolesterol ini. Kolesterolnya bisa digunakan untuk pembentukan garam empedu. Lalu dibuang ke duodenum, nanti bisa direabsorb lagi di intestin, di usus halus. Terus nanti bisa diabsorb masuk ke sirkulasi hepatik. Dirubah lagi dia jadi kolesterol. Apa aspek-aspek keislaman yang bisa kita ambil dari apa yang tadi kita pelajari? Di sini kita diharapkan jadi lebih paham gitu, kenapa Islam itu melarang kita makan, minum berlebih-lebihan. Nah, ketika kita makan berlebihan, itu akan menyebabkan pembentukan lemak dan kolesterol endogen. Jadi akan lebih banyak ya. Nah, ketika kita tidak makan berlebihan, maka itu juga menghindari pembentukan lemak dan pembentukan kolesterol endogen. Sebagaimana kita tahu, kalau misalnya kita makan berlebihan, maka akan terbentuk lemak. Itu bisa membuat kita overweight atau obesitas. Ketika kita obesitas, ketika kita obesitas sentral terutama, itu bisa menyebabkan menjadi faktor risiko kita terkena metabolic syndrome, faktor risiko kita terkena diabetes. Sebenarnya juga obesitas itu menjadi faktor risiko beberapa penyakit lain, termasuk juga kanker ya. Nah, kemudian kolesterol endogen ini, kalau kolesterol endogen meningkat, maka LDL akan meningkat. Sebagaimana kita tahu, LDL itu dia menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner. Nah, makanya orang-orang yang makan berlebihan, dia akan berisiko kolesterolnya tinggi dan dia akan berisiko kena aterosklerosis, berisiko kena penyakit jantung koroner. Nah, Islam itu juga menyarankan kita sering berpuasa. Dengan kita sering berpuasa itu akan meningkatkan pemecahan lemak di jaringan lemak, terjadi lipolisis. Nah, diharapkan dengan kita berpuasa, mungkin ketika suatu saat mungkin kita makannya lagi agak banyak gitu ya, sehingga terbentuk penumpukan lemak. Nah, itu bisa dihancurkan dengan kita sering berpuasa. Tapi juga ketika kita berpuasa, jangan kita juga berbukanya berlebihan. Jadi malah bisa jadi jangan-jangan surplus gitu. Ketika kita berbukanya terlalu banyak, malah lemak yang dipecah mungkin misalnya 50, tapi kita makan berlebihan sehingga tersimpannya menjadi 70, berarti tidak tercapai tujuan puasanya. Maka diharapkan berbukanya itu tidak berlebihan. Jadi mungkin ketika kita melihat, misalnya ketika kita puasa Ramadan, ukur berat badan sebelum puasa, ukur berat badan setelah puasa. Kalau misalnya berat badan sebelum dan setelah puasa kita sama, berarti belum optimal sih puasanya. Ketika berat badan bertambah, itu lebih jelek lagi, berarti pola makan kita jelek kalau berat badan sampai bertambah. Ketika berat badan kita turun setelah kita puasa, itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Sekian dari saya. Adapun referensi yang saya gunakan dalam kuliah ini dari Salway edit 2012, kemudian Understanding Nutrition, dan dari Sherwood. Kalau misalnya saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah. Kalau ada kekeliruan itu dari diri saya pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.